Tentunya kita nggak dalam konteks aku mengaku ya. Ini kan salah paham. Salah paham kan siapapun bisa salah paham kan. Kalau ada kata salah paham berarti ada salah dan ada paham kan gitu kan. Oke, Bang Dio, ada apa Bang hari ini Bang? Hari ini saya mengikuti undangan dari Polres Jakarta Selatan dalam perkaranya Bu Feni Rose. Jadi kita dalam proses restoratif justice. Jadi bersyukur memang Mbak Feni Rose kemudian memahami dan dia kemudian sepakat perlunya restoratif justice terhadap perkara ini. Dan tadi kami sudah bertemu dengan kuasa hukumnya Mbak Feni Rose, yaitu Ibu Farida. Kita sudah silaturahmi. Sebenarnya dari minggu kemarin sudah ada 2 kali pertemuan dan ini adalah pematangan buat restoratif justice. Jadi kuncinya bahwasanya saya dan Mbak Feni Rose saling memahami bahwasanya persoalannya bukan diantara kami berdua, tapi karena ada satu orang artis yang kemudian mengacaukan suasana sehingga kita berselisih paham. Nah, karena selisih paham tadi timbullah ada laporan kan, tapi setelah saling paham, saling membuka cerita tentang dokumen WhatsApp, paham, oh ternyata kami berdua dikerjain nih sama seseorang gitu kan. Kami berdua tuh saya dan Mbak Feni Rose tentunya, termasuk juga nanti ada Tatalim juga, itu juga dikerjain gitu. Jadi timbullah salah paham karena dikerjain oleh seseorang dengan ceritanya yang berbeda. Kami ceritanya beda, ke sana ke Mbak Feni Rose ceritanya beda, sehingga timbullah salah paham. Seringkali salah paham karena ada orang ketiga yang memberikan cerita yang berbeda, itu dia persoalannya. Tapi tadi sudah sepaham bahwasanya kita sudah saling adu cerita, faktanya ini, faktanya ini, ternyata faktanya memang sama, tapi diceritakan berbeda oleh seseorang tadi. Artinya orang ketiga ini ingin mengadu domba gitu ya Bang? Iya, tentunya karena dia kan punya kepentingan mengambil keuntungan, dia membohongi kami, membohongi sana juga, sehingga dia akan dapat selisih dari kebohongan-kebohongan ini, jadi selisih keuntungan kan. Itu yang dipakai orang tersebut. Sudah berapa lama Feni Rose menghubungi Abang untuk RJ ini? Oh, udah 2 minggu kemarin. Sebelum tahun baru, ketika kemarin mentok, terus kemudian seminggu setelahnya terjadilah komunikasi via penyidik Polres dan dapatlah rencana pertemuan. Sebenarnya sebelum tahun baru sudah ada pertemuan pertama, tadi pertemuan kedua, dan sudah mengerucut untuk persiapan penandatanganan dokumen restoratif justice. Apakah ada penawaran sesuatu dari Feni Rose terkait RJ ini, Bang? Oh, tentunya tidak ada. Kan kita cuma minta supaya tidak ada salah paham, sehingga tidak ada rumor yang berkembang ke masyarakat. Iya, itu tadi kan. Sehingga tentunya kita harus paham dulu apa persoalannya masing-masing. Nah, kita memberikan pemahaman, di sana juga paham, dan di sana juga ada cerita, ternyata ada cerita yang berbeda. Jadi ada seseorang mengambil keuntungan dari membohongi kami dan membohongi Mbak Feni. Berarti secara tidak langsung ngobrolin tadi sama Mbak Feni, mungkin Mbak Feni sendiri sudah ada obrolan langsung nggak sih Bang sama pihak ketiga Bang? Oh, nggak mau, dia malah akhirnya berhenti, tidak mau lagi berkomunikasi dengan pihak ketiga tersebut. Karena kan kita ada dokumen komunikasi kan, jadi kita sampaikan tuh, dia juga menyatakan melalui kuasa hukumnya nggak akan ada lagi komunikasi dengan pihak ketiga tersebut. berarti secara tidak langsung Feni mengakui kesalahannya Bang kepada Abang? Tentunya kita nggak dalam konteks aku mengaku ya. Ini kan salah paham. Salah paham kan siapapun bisa salah paham kan. Kalau ada kata salah paham berarti ada salah dan ada paham kan gitu kan. Berarti baik secara langsung ada kata salah paham itu, tapi bukan salah doang. Salah digabung dengan paham jadi salah paham. Salah paham itu biasa dalam dunia kehidupan manusia kan. Berarti Abang komunikasi sama kata ini kapan Bang? Oh, kemarin komunikasi. Kemarin terus Tapi pas Bang itu dia ada perasaan gimana, aduh ya enakan menjawab. Oh ya, pokoknya Mbak Feni Rose itu hidupnya sebenarnya orangnya damai-damai saja. Dia mau berdamai kan gitu kan, sehingga ya sudahlah, kita juga kan hidupnya mau damai-damai saja kan. Cuman jangan sampai ada kesalahpahaman di antara yang damai-damai menjadi persoalan kan. Akhirnya kita ketemu, sudahlah secara ini ya, mulai komunikasi, sudahlah. Berarti memang ada kesalahpahaman tadi yang kemudian sudah di-clearkan sehingga sudah bisa dianggap suatu posisi yang baik buat kita berdua untuk berdamai.
Bang, ini kan Bang, akan apakah ada ini kan yang pertemuan untuk nggak laporan, sih Bang? Bang antara Abang dan Feni Rose didampingi kuasa hukumnya? Kenapa? Akan Untuk ada laporan gimana, Bang? nggak Kan hari langsung? ini kan nggak datang ya? Heeh. Nah, kan tentunya kan sebenarnya kan dengan pernyataan-pernyataan diwakili kuasa hukum kan itu sudah mewakili ya. Gitu. Kita juga kan kemungkinan ada komunikasi yang tidak langsung juga dengan Mbak Feni Rose. Ya tentunya sudah berjalan ini. Bahkan ada jeda kira-kira 1 minggu lebih setelah pertemuan pertama, namanya brainstorming gitu, saling melihat inti persoalannya apa sih kan gitu. Nah itu kemudian dilaksanakan di kantor pengacaranya Mbak Feni Rose tuh ya, dijalankan dan sudah dapat ketemu, sudah berarti sudah ada posisi yang baik. Jadi Mbak Feni Rose sebenarnya nggak salah, Mbak Feni Rose nggak salah, kita pun nggak salah gitu. Yang ada salah paham, dan salah paham itu bukan salah kan gitu kan. Salah paham itu cuma salah memahami karena ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat orang jadi salah memahami kan gitu. Bang, berarti dengan adanya RJ berarti pencabutan laporan juga udah Oh segera ada ya? nanti setelah kita penandatangan dokumen ya, dokumen kesepakatan RJ, tentunya nanti saya cabut laporan. Artinya dalam minggu ke depan urusan kita dengan Mbak Feni Rose rapi, tidak ada lagi persoalan dan kita berdamai, cabut laporan, selesai, case close gitu kan. Untuk yang satu lagi, Nah itu dia tadi persoalan ini. Wah, jadi gelar perkara naik ke penyidikan karena ada kepentingan, di mana kepentingan hukum yang harus dijalankan. berarti AL udah naik sidik. Hah? Kasus AL itu siapa? Orang ketiga. Oh, yang orang ketiga tadi. iya dong, naik sidik dong. Karena nggak muncul-muncul tuh sampai sekarang gitu kan. Seperti itu. Biar clear juga karena banyak sekali barang-barang properti dari grup dari band kami yang masih ada di Di MK Project. Bang, terkait perdamaian tercipta antara Abang dengan Feni Rose itu ada rencana untuk melawan orang ketiga ini bersama nggak sih Bang? Dalam Nah, upaya untuk begini. Jadi saksi mungkin Atau Indonesia, Feni Bang. jadi Tapi gini, kalau persoalan jadi saksi itu adalah persoalan hukum yang memang haknya dari penyidik, ya kan? Kalau penyidik memerlukan Mbak Feni Rose tentunya dia perlu kan gitu kan. Cuman tadi ada kalau bisa ya sudah wilayah Mbak Feni Rose selesai kan begitu kan. Tapi kan kita nggak tahu namanya kepentingan hukum ya. Itu. Tapi kita juga sebenarnya harapan dengan yang pihak ketiga tadi ini kan biar beres juga sebenarnya kan. Artinya kepentingan-kepentingan bersama terpenuhi, kita lebih kepada restoratif justice juga kan kepada pihak ketiga. Cuman ini kan nggak muncul-muncul. Persoalan nggak muncul ini kan jadi bukan persoalan kita kan. Kalau bedanya dengan Mbak Feni Rose ini dia muncul mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan, bahasanya gitu kan. Apalagi ada posisi hukumnya kan. Nah, dengan kemunculan tadi ini adalah sifat gentleman ya. Kalau ini kan dia karena wanita jadi gentlewoman ini kan. Nah, ada sifat gentlewoman-nya nih Mbak Feni Rose nih. Jadi kita juga mengapresiasi dan menghormati ini. Jadi ada kesan baik ya, ada impresi baik sehingga kita hormati juga. Ingat Abang, AL nggak gentlewoman. Hah? AL nggak gentlewoman. Nggak gentlewoman dong kalau yang sono mah gitu. Bang, menegaskan aja berarti untuk pihak ketiga itu sudah naik sidik dan akan gelar perkara tapi belum ada status tersangka. Ya tentunya naik sidik kan gelar perkara sudah naik sidik berproses. Tentunya kita karena penyidikan kita di BAP lagi dong. Habis itu baru pemanggilan. Berarti statusnya masih terlapor ya. Iya selalu terlapor. Nah, Terlapor. belum jadi TSK gitu kan. TSK itu ketika orangnya kemudian datang ditanyakan dan memang benar adanya ada indikasi unsur apa memenuhi unsur hukum pidana, ya sudahlah nanti kemudian masuk ke posisi TSK gitu. Agak panjang tapi selesai ini kelihatannya secara Bang, hukum. tegaskan aja Bang. Pihak ketiga itu siapa? Jadi kan disebut Belum, Dari Abang mungkin dari Abang belum. ya AL kita sekarang bicara inisial loh kan tadi ngomongnya inisial AL nih gitu. Oke. Oke. Ya, terima kasih ya.